secara kasat mata mungkin yang ngebedain di bagian kubahnya guys, di bagian dom. Halo semuanya, balik lagi di channel Ko Daniel. Motor apa ini namanya? Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja. Oke, jadi di video ini gua akan bikin video yang menurut gue cukup simpel ya, karena gua mau bongkar di bagian head si Melea nih cuy. Karena kemarin pas gua ke Ciwidey, gua kan pakai bahan bakar Pertamax 92. Kalau gua dipakai di dalam kota itu biasanya pakai Pertamax turbo. Sedangkan kompresi head gua targetkan untuk pakai Pertamax turbo guys, bukan Pertamax 92. Jadi karena kemarin itu perjalanannya cukup jauh, ya bisa dibilang jauh lah ya. Dan gaya berkendara juga cukup barbar guys, apalagi waktu San Mori ke Ciwidey gitu ya. Jadi gue penasaran banget nih, gimana sih kondisi seher gua, apakah ada detonasi atau sebagainya. Gue penasaran banget sih. Jadi langsung aja kita lihat gimana kondisi head gua dan seher gua kayak gimana nih. Let's go. Oke guys, ini block headnya udah gua buka dan ini dia kondisi headnya. Nah ini dia cuy, waduh, ternyata ada kebocoran kompresi cuy, gila tuh. Ini dari sini satu, dari sini satu. Buset, pantesan gue pas baru sampai mana ya, gue pas di Ciwidey itu pas sudah mau ke trek yang menanjak-nanjak, motor gue udah mulai loyo cuy. Dan ternyata ini penyebabnya ya, bukan cuma packing knalpot yang kendor atau baut knalpot yang kendor, dan ini salah satu penyebabnya guys. Gokil, gue baru, wah gila sih. Tapi walaupun bocor gini masih bisa ngeyel ya cuy. Di bawah dehan juga masih bisa buat dijengat-jengat cuy. Pantesan gue nih waktu bikin video-video reels gitu ya, motor gue jadi susah diangkat cuy. Ternyata kompresinya yang bocor kayak gini ya. Tapi ini untuk kondisi headnya aman, nggak ada apa sih indikasi detonasi gitu ya cuy, kayak kekeringan gitu. Jadi masih aman banget ternyata. Di kompresi 6,4 banding 1 itu masih aman banget untuk Pertamax. Dan ini kondisi sehernya juga aman. Oh ini tuh luka karena gua waktu itu ngebuka baut kipas, tapi gua ganjel baut kunci L ke dalam sini cuy, jadinya jadi koreng begini ya. Gue juga ada rencana untuk ganti seher sih, gue mau penyegaran aja gitu. Tuh kalian bisa lihat bocor, lihat tuh bocor asli. Dan memang di sini gue nggak pakai packing headnya cuy, jadi langsung dilem doang gitu ya. Bukan gue nggak nyalain lemnya nggak kuat atau gimana, tapi memang perjalanan yang jauh dan gue nggak pernah kontrol di bagian sini cuy. Jadi ya gue pikir selama motor masih jalan, dibuka-buka gasnya masih enak, itu masih aman. Dan ternyata enggak ya. Karena gue biasa bawa motor low kompresi gitu ya, giliran gue pakai kompresi yang cukup padat, jadi begitu kompresi berkurang gue jadi masih ngerasa aman gitu cuy. Karena gue udah terbiasa gitu ya. Dan ternyata ya kayak inilah, kalian bisa lihat kompresinya bocor. Dan gue nggak pasang head ini lagi cuy, karena gue ada head baru nih, gue kasih lihat ke kalian. Dan ini dia teman-teman, kiriman dari Rosok Goib atau Mas Aprizar Mac ya, dari Yogyakarta atau Prambanan. Ini kirimannya, kita lihat sama-sama. Oke lah, 1, 2, 3. Alpha ya guys ya, ini udah di repaint dan air scope-nya udah di chrome kayak gini. Gokil, manis banget nggak sih?
Dan ini cocok banget warnanya sama si Melea cuy. Mantap. Jadi walaupun ini barang second, bisa direstorasi jadi barang yang sekeren ini ya. Buat teman-teman yang minat buat order head alpha kayak gini yang udah airscope-nya udah di chrome, dan kalian juga bisa request warna cuy, karena banyak varian warnanya ya. Dan ini drat businya masih aman banget, belum overbosan. Jadi bisa kalian langsung order aja di Rosok Goib, Instagram yang gue taruh di sini ya. Jadi kalian bisa langsung DM aja ke Mas Aprizar Mac ya, atau Rosok Goib. Dan sebenarnya head ini tuh datang dalam keadaan terpisah ya cuy, jadi belum ada bautnya. Dan ini bautnya gue beliin sendiri, ini pakai baut stainless. Yang harusnya ada karet grommet di sini nggak gue pakein karet ya, jadi langsung kayak gini guys. Ini gue pakai yang stainless baut L-nya. Terus sama ring 10 yang diameternya cukup besar kayak gini ya, karena dia harusnya ada grommet ya, ada karetnya gitu. Cuman ini karena gua nyari karetnya cukup susah, jadi ya udah langsung aja gua pasang kayak gini ya. Dan ini juga oke sih, aman. Dan untuk baut-bautnya udah pasti harus dilem ya cuy, jadi wajib dilem, takutnya copot gitu ya. Dan head ini sebenarnya datang juga dalam keadaan masih standar ya, jadi belum ubahan kayak gini. Oke, ini sebelum gua bubut, ini gua buret ala-ala ya. Jadi tadi kan dari 20, sekarang udah di mungkin di 13. Enggak nyampe 13 cuy. 12 lewat lah, 12,5 mungkin ya. Kayak gini cuy. Ya anggap aja 13 lah. Jadi ini masih standar, jadi standar untuk alpha. Dan ini hasil buret asal ya guys ya. Jadi karena gua make suntikan gini yang nggak proper, jadi ini gua anggap aja buret asal-asalan guys. Ini supaya patokan gua aja sih. Jadi targetnya gua akan bikin mungkin ada di sekitar 10 atau enggak 11 guys. Mungkin 10 sih target gue ya, 10 cc ya untuk di bagian head sini, karena ini belum, nanti akan dilebarin jadi ukuran 54. Terus untuk dalamnya nggak gue ubah sih, jadi yang diubah cuma diameter luarnya doang, sama gue mau kasih nut. Jadi kayak gitu sih guys. Dan nanti akan gue update juga kalau udah dirubah ya bagian headnya sini ya. Mungkin akan gue papas juga sekitar 1 milian mungkin ya. Oke guys, ini udah gua buret pakai suntikan, dan dari 20 cc berkurang jadi segini guys. Mungkin di bawah 12 ya guys. Ya udah berkurang mungkin 1 sekian cc lah, udah berkurang dari yang sebelumnya. Ya harusnya sih memang gitu ya. Kenapa cuma berkurang sedikit doang? Ya ini menurut logika gua aja ya. Karena sebelumnya kan ini diameternya cuma 52, dan sekarang diperbesar jadi 54. Jadi walaupun tingginya itu diturunin, tapi tetap dia melebar ya guys ya. Jadi ya sangat tipis memang kalau cuma berkurang 1 cc gitu ya, 1, sekian lah. Karena memang bisa dibilang ini juga nggak akurat, kurang akurat ya. Tapi ini cuma buat patokan gua aja guys. Jadi ya kayaknya segitu aja sih untuk hasil buretnya. Ini mungkin di 11, sekian lah, anggap aja di 11,8 gitu ya. Dan ini kurang lebih sama sih, sama kayak head gua yang standar atau yang Fish Air-nya cuy. Dengan head Fish Air tuh sama kurang lebih kubahnya gitu ya, cc-nya pun kurang lebih sama di angka 11, sekian gitulah. Jadi untuk secara kompresi memang bisa dibilang sama aja sih, sama kayak yang Fish Air ya. Tapi gue pengen tahu sih pakai head ini apakah ada perubahan, karena bisa dibilang lebar squeeze-nya yang beda guys, sama bentuk si dome-nya atau kubahnya itu juga beda. Jadi ya semoga aja ada kenaikan performa ya. Target gue sih gitu aja, jangan sampai turun performanya gitu cuy. Ya jadi kayak gitu untuk ubahan squeeze gue. Semoga bisa jadi referensi aja ya guys ya, jangan jadi patokan. Nah ini kalau dilihat secara
apa ya, secara kasat mata mungkin yang ngebedain di bagian kubahnya guys. Di bagian domnya sini nih, ini lebih besar yang Fish Air gua yang bawaan, dan ini dia lebih sempit karena memang nggak gua rubah ya di bagian domnya atau kubahnya. Jadi kayak gini, dan lebar squeeze-nya juga beda guys, lebih lebar yang ini, yang Alpha. Karena gue pengen tahu aja perbedaannya itu apa. Sebenarnya head ini juga nggak masalah, pakai Pertamax juga masih aman. Dan gue pengen tahu sih karakter kalau headnya jadi kayak gini guys. Karena gue yakin ini untuk cc-nya sedikit lebih kecil ya daripada yang ini cuy. Jadi kompresinya lebih tinggi sedikit yang Alpha ini ya. Secara logika sih gitu aja guys. Walaupun secara buretan asal gua itu hampir-hampir mirip di 11, sekian cc di headnya ya. Jadi kayak gitu cuy. Nah yang bikin penasaran adalah jarak busi ke sehernya cuy. Gue mau ngukur sih. Sebentar gue ukur dulu ya. Oke, jadi di sini gue mau tahu jarak busi ke sehernya ya. Karena secara cc kan nggak jauh beda, cuman gue pengen tahu posisi businya tuh beda atau enggak nih. Kalian bisa lihat nggak? Jadi gue sengaja pakai ini tuh. Ini udah mentok kan? Kita lihat jaraknya di 1 cm cuy, 1,05 lah. Nih, ya anggap aja 1 cm ya guys. Oke deal. Oke, sekarang gue mau ukur yang head alfanya. Oke, busi udah terpasang kayak gini posisinya. Langsung aja gue mau cek tingginya ya guys ya. Tadi 1 cm untuk yang Fish Air gue, sekarang dia berapa? Ini udah mentok ya. Oke, kita lihat 12 mili guys ya. Lebih jauh 2 mili kalau pakai head alpha ini ya. Oke, jadi kayak gitu guys perbedaan antara head Fish Air gua dan head alpha gua. Jadi yang ngebedain adalah lebar squeeze yang pertama, kedua bentuk domnya yang beda, ketiga jarak businya yang berbeda ya guys. Jadi gue penasaran banget sih, pasti ada perbedaan antara kedua head ini. Tapi perbedaannya apa dan seberapa signifikan gue juga belum tahu. Jadi nanti aja gue rasa-rasanya sekalian berjalan, atau nanti kalau ada kesempatan gue akan dyno test lagi cuy dengan head alpha ini ya. Oke, jadi gue mau pasang dulu head alphanya. Gue pengen lihat kegantengan motor gue apakah akan bertambah pakai head alpha yang keren ini cuy. Pastinya iya sih. Oke guys, kop alphanya udah terpasang. Cuma di sini lampu laser gua, D2 laser gua nggak bisa dipasang ya karena dia mentok gitu cuy. Tuh, jadi dia mentok sama air scoop-nya ya. Jadi ini harus dilepas dulu ya. Aduh, gue kira bisa gitu cuy. Jadi ya udahlah, mau nggak mau emang harus dilepas dulu ini lampu D2 lasernya. Oh ya, ini sekalian aja nih ya guys ya. Kalau kalian nanya gimana cara pasang D2 lasernya tuh kayak gini guys tuh. Ini kayak gini, bracketnya kayak gini. Nah, ini bracket tipis aja sih, tuh kayak gini guys. Dan dia ngebautnya tuh di sini. Ini di sini. Dia ngebautnya di bracket sayap, tapi harus pakai baut yang pendek kayak gini ya. Ya intinya baut sayap luar sini sama baut sini itu jangan sampai ada yang kepanjangan guys. Karena di bagian sininya cukup panjang dan ini masih masuk. Tapi kalau pakai yang KW bracketnya itu beda cerita ya guys. Ya udah, jadi segitu aja sih untuk lampu D2 laser gue kayak gitu guys. Tuh sama kiri kanan kayak gini. Tuh ya. Oke, semoga kalian udah nggak penasaran nih. Karena D2 laser ini mau gue lepas dulu ya. Karena emang mentok, nggak bisa dipasang. Ayo udah, let's go.
Dan sekarang coba gua mau nyalahin si Mele ya. Apakah suaranya lebih padat dari head sebelumnya? Langsung aja kita dengar. Dan gua cuma tipis-tipis saja ya, nggak sampai blayur pol-polan. Oke, kayak gitu suaranya guys. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gua kayaknya sama aja sih. Kayak mungkin ada perubahan tapi tipis gitu ya. Ya yang pasti perubahan itu pasti ada cuy. Cuman gua nggak tahu nih signifikan atau enggaknya. Nanti aja kita tes di Dyno Test ya kalau ada kesempatan. Jadi sekali lagi buat teman-teman gue ingetin, kalau kalian mau beli Headcop Alpha ini, kalian bisa langsung aja DM Instagramnya Rosok Goib. Gue taruh di bawah sini. Kalian langsung japri aja karena produksinya itu terbatas banget. Karena populasi Headcop Alpha ini mungkin udah semakin sedikit ya cuy. Ya jadi gue sangat menyarankan buat kalian beli di Rosok Goib karena balik lagi di sini drat businya yang bagus dan kondisi headcopnya ini masih mulus ya cuy. Jadi nggak ada yang cacat-cacat gitu. Jadi langsung aja gercepin cuy. Oke cuy, jadi videonya sampai sini. Terima kasih buat Rosok Goib yang udah ngirimin spare part yang bikin Mele jadi lebih kece lagi. Dan buat teman-teman jangan lupa yang lagi nyari spare part racing, kalian bisa langsung cek link di kolom deskripsi. Di situ gua taruh semua spare part racing yang gue pasang di si Mele ya cuy. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya. God bless you all. Bye bye.